93 ke tempatnya itu punya bak kamar mandi itu lebarnya kayak stadion. Kenapa? Karena untuk menampung air hujan selama setahun supaya pas waktu kemarau memang tidak ada air sama sekali. Jadi air yang kemarin waktu penghujan itu yang dipakai selama 6 bulan kemudian. Iya, nggak tahu sekarang mungkin sudah nggak gitu, mungkin karena ada bor atau apa ya. Tapi dulu gitu. Tak pikir ini loh apa kok bak kamar mandi sepanjang ini itu untuk mandinya gajah atau apa gitu. Tapi ternyata begitu. Nah, sampean dan saya yang kemudian air gemericik misalnya di daerah-daerah itu nggak ada syukur, dosa. Begitu air melimpah, tapi hanya karena hari ini belum bisa belanja, belum bisa beli bedak gitu aja mengeluhnya, ya Allah ujian ini apa ini kita ini. Jadi kayak semua kebaikannya Allah itu hilang hanya karena kita diberikan sedikit, ditarik kenikmatan itu. Makanya Nabi Muhammad SAW itu selalu mewanti-wanti, jagalah 5 sebelum datangnya 5. Datangnya 5 itu kan berarti kenikmatan yang 5 tadi dicabut toh. Misalnya, jagalah sehat sebelum datangnya sakit. Lah sakit itu kan berarti kenikmatan sehat tadi dicabut. Jagalah muda sebelum datangnya tua. Nanti kalau tua saja, aku janio mau loh sholat ke jamaah itu cuma ini loh, boyokku ini loh. Lah pas muda ngapain aja mas? Itulah. Terus pada saat hartanya sudah mulai berkurang, aktif, ayo Pak, ini kita urunan untuk mau membangun pondasinya ini. Ini enggak ada. Coba kalau dulu pas ini saya masih banyak. Lu banyak dulu ngapain aja? Kan gitu. Nah itu makanya jagalah kaya sebelum miskin. Lalu pada saat diajak, ayo ini ada, kita mau berangkat Paksos kemana itu? Waduh, kalau dulu gitu pas ini saya sekarang sibuk. Itulah jagalah lapang sebelum sempit. Baru nanti ketika di akhirat tahu sangunya kurang, baru ngomong sama Allah, Rabbirji'uni ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Saya akan bersedekah, saya akan sholat tahajud, saya akan dakwah, saya akan tarbiyah, saya akan ini. Sudahlah ya Allah. Kata Allah, lah kamu dulu pas hidup lo ngapain? Makanya itu jagalah hidup sebelum mati. Jadi kenikmatan termasuk kesempatan hidup itu seringkali kita abaikan untuk kita syukuri. Baru ketika itu dicabut, kita itu tadi yang disebut Allah, la usung kafur, lam takit. Sungguh benar-benar dia akan menjadi putus asa, kemudian bahkan ingkar. Nah, sampean jangan begitu ya. Walain adzaqnahu na'ma'a, dan sungguh jika kami rasakan kenikmatan-kenikmatan ba'dad dharra'a, setelah kesusahan masa itu yang menimpanya, layaqulanna maka akan berkata dhahaba sayyi'atu anni, telah hilang bencana itu dariku. Sungguhnya ia merasa gembira, innahu, dia benar-benar lafarihun fakhur, lalu kemudian dia merasa bangga, bergembira-gembira. Bahkan bergembiranya pun sampai berlebihan, lupa untuk syukur, lupa. Nah ini juga sudah diterangkan banyak ya, coba dibuka di beberapa ayat yang menjelaskan bahwa setiap manusia itu memang seringkali lupa terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Termasuk sukanya itu memberikan permintaan kepada Allah dengan hal-hal yang di luar kebutuhannya. Ketika dia ditimpa kesusahan, dia banyak mengeluh, tapi ketika diberikan kenikmatan, dia malah
banyak yang keluh kesah, rakus. Gitu. Dan beberapa ayat itu menjelaskan itu. Misalnya ya, coba dibuka di surat Al-Ma'arij. Coba dibuka ya. Yang kaitannya juga dengan ini, surat Al-Ma'arij. Mulai ayat 19 tuh sampai 25 itu. Al-Ma'arij. Nah, ketemu Al-Ma'arij. Nanti gantian satu ayat gitu. Ayat berapa, Gus? Ayat berapa, Gus Al-Ma'arij? 19. Ayat 12. Ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ma'arij ayat 19. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Oke. Barakallahu. Jadi manusia sudah memang basicnya itu sudah diciptakan kayak gitu, senengane ngeluh. Yang kaya ya apa Mas ya, guyu-guyu Mas ya. Cocok Gus niki. Quran kok bener tok gitu Mas ya. Saya mohon maaf Mas ya, sampean pas sakit nggak tahu saya. Iya, sempat nama kemarin. Sekarang udah mulai siap Mas ya. Alhamdulillah Gus. Ya ini innal insana khuliqa halu'a. Ayat 19 surat Al-Ma'arij. Coba ayat 20 gantian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Nah, itu. Yang susah itu apa? Dia ketika diciptakan kan suka gitu, ngewoi lah, halu'a itu ngewoi. Satu di antaranya, idza massahu syarru jazua. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Wah, kok gini ya hidupku, kamu nggak tahu ini, wis banyak. Dia lupa dengan semua kenikmatan yang lain yang dia masih punya. Misalnya, dia ditimpa bangkrut. Itu yang jadi fokus keluarnya ya bangkrutnya itu. Dia lupa bahwa meskipun dia bangkrut, satu, dia masih sehat. Dua, dia masih punya rumah misalnya, meskipun kontrak atau apa. Tiga, dia masih punya kerabat, anak istri, suami misalnya. Itu nggak disyukuri. Empat, dia tidak di medan peperangan yang nggak bisa jamaah sholat. Dia masih bisa. Itu nggak disyukuri. Fokusnya itu hanya di yang jadi persoalan itu. Lalu selain itu, dia juga lupa, misalnya dia tadi bangkrut ya, dia lupa bahwa bangkrut baru setahun tapi dia dikasih sukses 10 tahun. Dia lupa sama kenikmatan yang Allah berikan tadi. Jadi dua hal itu. Dia lupa sama kenikmatan yang masih ada selain bangkrut, dia juga lupa bahwa dia pernah diberi tidak bangkrut lama. Manusia tapi fokusnya pada keluh kesah itu. Gitu loh, Dulur. Oke, sekarang ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila mendapat kebaikan harta, ia amat kikir. Kalau dapat harta, wikir. Tapi kalau bangkrut, Gus ini gimana? Gus kok bangkrut gini, Gus? Tolonglah didoakan, Gus ya. Iya. Nek pas ini lah, kok jauh didoakan. Ya kan? Ini kikir. Manusia kayak gitu. Apabila ia mendapat kebaikan harta atau kenikmatan, rezeki, dia kikir. Yang ke-21, 21 ya. 22. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Orang yang mengerjakan sholat di sini, itu yang dimaksud adalah yang sholatnya benar-benar nyampe. Saya sering nyampaikan, seperti diajarkan Pak Guru Muhtar sering. Orang kalau sholatnya nyampe, itu merubah sikap. Ketika dia sholat bilang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya Engkau kepada kami minta tolong. Itu kayak dia sedang ngomong di depannya itu ada orang, aku minta tolong masuk angin saya. Kalau sholat kita itu kayak gitu, artinya benar merasa di depannya ada Allah, lalu berbisik menyembah pada Allah, akan menjadi inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Artinya kalau sholatnya itu nyampe khusyuk kepada Allah, maka ada perubahan sikap sebelum dan sesudah sholat. Sebelumnya pelit, sesudah sholat ketemu Allah jadi dermawan. Sebelumnya pemarah pendendam jadi penyabar pemaaf. Sebelumnya hanya mikir dunia, tidak mikir akhirat, selanjutnya jadi mikir dunia akhirat. Sebelumnya hanya pribadi, jadi kebersamaan. Begitu. Ini yang jadi ilal musallin. Orang tidak ngewoi kalau dia benar-benar sholat. Makanya dalam ayat ini disebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim masta'in bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kamu itu minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Tapi sholat itu lakabiratun berat kecuali illa 'alal khashi'in buat orang yang khusyuk. Berarti sholat yang benar-benar bisa menghilangkan kikir, menghilangkan keluh kesah, itu sholat yang khusyuk. Bukan asal sholat pelencang-pelencing, apalagi tarawih 5 menit, 23 rakaat, buyar gitu. Nah ya, jadi di situ. Nah, di ayat selanjutnya kita bisa lihat illal musallin, hanya untuk orang-orang yang apa? Ayat 23 coba. 23. Sholatnya itu mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya. Nah, ini saya ingin merangkan ini. Melek semua ya, merangkan ya. Daimun itu yang tetap, yang istiqomah. Sholatnya itu istiqomah. Benar-benar konsisten. Gitu. Nah, ini yang kemarin saya janji. Gini loh dulu. Kita ngomong ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang istiqomah. Bukan hanya lurus, bukan hanya benar, tapi istiqomah. Kenapa di situ enggak ihdinas siratal rasyid atau rasyidin atau rasyad? Benar. Karena benar itu belum tentu istiqomah. Kadang hari ini benar, besok udah enggak benar lagi dia. Maka istiqomah atau mustaqim di situ adalah kalau ditanya ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki aku jalan yang lurus, yang istiqomah. Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Nikmat apa? Nikmat konsisten, nikmat istiqomah, nikmat sampai akhir hayat, husnul khotimah. Siapa? Allahumma dina, kan di surah-surah itu kan? Allahumma dina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Ya Allah, tunjuki aku jalan yang lurus. Jalannya siapa? Jalannya para nabi dan rasul terdahulu. Jadi istiqomah sampai akhir hayat. Maka di sini sholat yang benar-benar daimun, yang konsisten. Enggak kok hari ini sholat, besok enggak. Tapi sholat, ibadah, berada di jalan benar sampai akhir hayat. Husnul khotimah. Itu baru namanya jalan benar gitu ya. Makanya kita minta ihdinas siratal mustaqim, minta jalan yang benar-benar sampai akhir hayat. Terakhir ayat 25. Ayat 25 berapa? Ayat 24 ya, silakan. Ayo masih ada ini. Kita bicara tentang ilal musallin tadi. Siapa? Izin Gus, Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu. Jadi gini loh, selain zakat ya,
Sampean misalnya punya gaji 10 juta. Itu sampean sudah tahu bahwa ada 250.000 yang itu bukan harta sampean, 2,5% tahu kalau penghasilan tahu ya toh. 2,5% ya. 10 juta 2,5%-nya berapa? 250.000 toh? Benar ya? Nggih, Gus, terus Ya. Gus. Berarti sampean itu ketika menerima slip gaji dapat 10 juta, itu pikiran kalau melihat ayat 24 surat Al-Ma'arij ini, sampean sejak awal itu sudah berpikir bahwa sampean hanya punya uang 9.750.000. Sampean tidak punya uang 10 juta. Mikir sejak awal itu begitu. Jadi sampean tidak sedang seolah-olah memberi zakat, enggak. Biar nggak berat gitu loh. Jadi ketika sampean tahu sejak awal bahwa saya akan digaji 10 juta, maka sampean sejak awal sudah bilang, saya tiap bulan itu punya uang itu 9.750.000. Sudah, jangan mikir yang 250, karena itu di dalam ayat ini disebutkan ada bagian orang lain dalam hartanya itu, dan itu bagian orang delapan asnaf itu, gitu loh. Ayat 25 itu, ayat 25, ayo terakhir. Bagi orang miskin yang minta dan yang tidak meminta. Oke, yang miskin, yang minta maupun yang tidak minta. Banyak orang miskin yang minta, tapi ada juga orang miskin yang tidak pernah meminta. Itu yang diterangkan dalam surat Al-Baqarah disebutkan, orang mengiranya dia kaya karena dia tidak pernah meminta, padahal dia miskin. Habis waktunya untuk kegiatan berjuang di jalan agama Allah. Ya kan? Itu. Ada orang-orang yang dia tidak punya waktu dorbang fil ardi, itu disebut. La yastati'una dorbang fil ardi, sehingga yahsabuhumul jahilu agniya, orang yang tidak tahu menganggap bahwa dia kaya. Kenapa? La yas'aluna nasa ilhafa. Dia meskipun tidak punya, tapi tidak pernah minta-minta. Gitu. La yas'aluna nasa ilhafa. Itu. Jadi benar-benar dia nggak pernah meminta-minta. Minat ta'afufi. Minat ta'afufi itu apa? Menjaga kehormatan agama, menjaga kehormatan pribadinya, menjaga kehormatan marwah seorang muslim. Lisa'ini wal marhum, itu tadi. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin, orang yang percaya terhadap hari kebangkitan, itu, dan orang-orang yang takut pada azab Tuhannya, dan seterusnya. Ya, saya rasa itu. Maka di sini dijelaskan bahwa wala in adzaqnahu na'ma dharran masatu la yaquluna dhahaba sayyi'atu anni innahu la farihun illa ladzina sabaru. Orang-orang yang, kecuali orang yang sabar, wa amilus sholihat, dan mengerjakan kebajikan, ulaika lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Mereka itulah yang mendapat sabar. Sabar ketika ditimpa tidak punya apa-apa ya tetap sabar. Ketika dikasih banyak ya sabar. Sabarnya gimana ketika dikasih banyak? Tetap dia berada di standar hidup sebelum dikasih banyak. Jadi kalau kemarin waktu gajinya 2 juta, dia makannya ya tahu tempe, kadang-kadang ayam sudah. Ketika ternyata kemudian punya penghasilan 20 juta, ya gitu-gitu aja. Nggak usah naik standarnya. Sabar. Itulah. Jadi sabar itu bukan hanya ketika tidak punya, tapi sabar ketika punya. Itu yang berarti ya kan? Jadi Mas ya, kalau ada Alphard lewat di depan sampean, ya kan? Lalu kemudian sampean nggak kepingin, itu beda. Nggak kepingin karena nggak punya uang. Bukan sabar namanya itu Mas ya. Ngelong, ngongso. Tapi kalau sampean punya uang 1 M, terus ada Alphard atau apa lewat, dan sampean tetap menahan diri untuk tidak ingin, nah ini baru sabar. Karena rencananya yang 1 M mau dipakai untuk kendaraan di akhirat, gitu. Bangun MI di Tabanan. Ini kan sudah mau kita bangun ini MI kita, insya Allah ini. MI Rare Muhtari 2. Jadi sampean siap-siap untuk bikin anu nih apa gambarnya ini Mas yo. Insya Allah.
Terus aku tak bagian gambar, Gus, ya sudah. Gitu. Jadi sabar itu di situ. Makanya di sini illalladzina sabaru wa amilus sholihah. Selain sabar juga kemudian dituntut dengan amal soleh. Ulaika lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Mereka itulah orang yang mendapat ampunan dan pahala yang besar. Fala'allaka tarikum ba'dha ma yuha ilaika wallahiqu bi sadruka ayyaqulu laula unzila alaihi kanzun au ja'a ma'ahu malakun. Orang-orang itu memang ya begitu sudah. Maka boleh jadi engkau Muhammad hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu dari dadamu. Karena banyaknya tantangan kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai kadang itu Nabi Muhammad sendiri ya terasa sempit. Wis, apakah didakwahkan aja tah? Nggak usah dakwah wis. Kadang ada perasaan begitu. Bahkan Nabi itulah ada perasaan begitu. Wadha'iqu bihi sadruka. Karena ucapan orang-orang itu saya sempit dadamu. Kenapa? Mereka mengatakan, ayyaqulu. Mereka mengatakan, laula unzila alaihi kanzun. Kenapa sih Muhammad? Kalau kamu memang benar, kok nggak didatangkan aja perbendaraan harta? Mana coba? Nah, au ja'a ma'ahu malakun. Atau bersama kamu itu seorang malaikat. Nggak kayak kamu tok, memang kamu itu ya makan biasa, wa yamshuna fil aswaq katanya. Kamu juga berjalan-jalan di pasar, masa Nabi ke pasar? Gitu kan? Innama anta nadhir, wis gak usah mahat, biarin. Kamu hanyalah seorang pemberi peringatan, wallahu ala kulli syai'in wakil, dan Allah lah yang akan memelihara semuanya. Jadi kadang secara basyar, manusia biasa, Nabi itu juga kadang wis gak usah wis, kalau nggak mau dituturis biarin, mau mutung. Tapi karena Nabi ya dijaga sama Allah ya nggak bisa, pasti akan tetap sabar. Tadi malam itulah ada pengajian triwulan ya, jamaah Tabanan sama Denpasar jadi satu di Tabanan. Terus ada satu jamaah yang beberapa pekan ini kok nggak kelihatan, terus tak guyoni, ajak ngobrol. Jangan minder, jangan mundur. Jangan, sudahlah, ayo berada di jalan ini, bismillah, sama saya. Jangan mutung. Jangan. Iya, Gus. Coba tahu mikir, kalau sama mutung masih banyak yang ikut. Kalau saya yang mutung, tak bilang gitu. Ayo, apa saya nggak boleh juga berpikir kapan kepingin mutung terus nggak ngajar, nggak ngaji, nggak. Ayo, kan repot kalau saya yang mutung. Padahal saya kan manusia biasa juga kadang. Nabi Muhammad SAW tadi aja kadang dha'iqu sadruk. Nah saya kan kadang juga begitu kan. Ngantuk wis. Sekali-kali tak libur nggak ngaji, atau wis tugas dakwah ini biar orang-orang itu aja lah, tak berhenti saya. Nah kalau kayak gitu kan repot jadinya. Makanya kita saling menguatkan ya, supaya kita tetap diberikan orang exception, pengecualian ilal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saya rasa itu. Ada yang mau ditanyakan? Ada Gus. Halo Gus. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Di Gusian tadi kan nopo sanjang untuk terkait infak gitu Gus. Ya memang dulu kan juga saya sebelum ke SPMAA kan belum ngaji sama Gusnya, ya saya nggak paham. Terus awal jadi paham terkait dengan gaji itu memang ada haknya orang lain kan Gus. Terus berikutnya setelah ngaji dari SMA, alhamdulillah saya baca kan infak itu ternyata di Quran saya kurang hafal Gus suratnya apa, tapi pernah saya baca dan saya ingat bahwa mungkin bunyinya kalau saya nggak salah, wahai Muhammad, kalau kamu bertanya tentang infak yang terbaik untuk siapa, itu ternyata pertama itu kedua orang tua, kerabat, baru orang fakir miskin dan sebagainya Gus. Akhirnya saya bermindset ngeten Gus. Oh ternyata itu lebih utama orang tua, kerabat, dan baru fakir miskin dan sebagainya ngeten Gus. Niku pripun Gus? Mohon pencerahan Gus. Ya, jadi ada beberapa
ayat ya, yang memang menerangkan tentang siapa sih yang berhak mendapatkan infak itu ya, atau sedekah kita. Sedekah terbaik itu untuk siapa gitu, siapa yang lebih berhak mendapat prioritas infak kita itu siapa saja. Itu memang sangat situasional, Fed. Jadi kalau yang zaman maksud tadi itu ada di surat Al-Baqarah, coba dibuka Mas ya. Kalau lupa ya. Zaman maksud tadi surat Al-Baqarah ayat 215. Al-Baqarah 215 itu. Ya, itu yang zaman maksud. Coba dibaca dulu. Nanti kemudian saya tunjukkan ayat-ayat lain. Coba. Nggih, Gus. Ini kula buka, Gus. Dua satu lima. 215, betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaklah diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Shadaqallahul adzim. Nah, maka itu kalau infak atau sedekah, ya kan? Tapi begitu urusannya zakat, di situ nggak ada tulisan orang tua, maka surat At-Taubah ayat 60, Mas Yo. Surat At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, ambil zakat yang dilunakkan hatinya mu'alaf, untuk memberikan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagian kewajiban dari Allah, Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Nah, itu kalau zakat. Nah, demikian pula ada lagi kalau sedekah, coba buka surat Ar-Rum ayat 38. Ar-Rum. Ya, Ar-Rum ayat 38. Itu nanti sudah nggak ada orang tua lagi, tapi kerabat dekat ada. Tapi di sana ada fakir miskin, ada orang safar. Coba lihat. 38 itu. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, berarti di situ sudah masuk kepada orang yang musafir dan sebagainya. Nah, di situ menjadi jelas bahwa sangat tergantung dengan situasi. Kalau ternyata yang paling fakir, yang paling membutuhkan itu adalah orang tua, ya orang tua. Tapi begitu yang ternyata prioritasnya orang tua sampean tajir, pemilik gudang garam, ya enggak sampean sedekahi lah, kan gitu. Itu jadi sangat tergantung terhadap sangat tergantung terhadap bagaimana situasi yang terjadi saat itu. Karena kalau kita nanti hanya terpaku pada satu ayat, gitu kan, maka nanti kita jadi repot, gitu. Karena memang ayat itu ini nanti untuk termasuk ini orang-orang yang ini ayat 273. Coba sama baca ini Mas Yo. Bukan Al-Baqarah. Al-Baqarah 273 ini terakhir sebelum kita akhiri. Jadi Al-Baqarah 273. Mulai 272 terakhir itu. Jadi ayat 273 aja langsung. Al-Baqarah. Sudah ketemu 273? 273. 273. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi, orang lain yang tidak tahu, menyenangkan bahwa mereka adalah menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha mengetahui. Jadi ini kan beda. Di situ nggak ada kerabat, di situ nggak ada orang tua, ya kan? Makanya diinfakkan untuk siapa? Untuk orang fakir. Siapa? Mereka yang karena berjihad di jalan Allah sampai nggak sempat banyak kerja sehingga dia tidak punya. Tapi orang lain tidak tahu dan bahkan menyangka dia kaya. Kenapa? Karena tidak pernah mengeluh, kan tidak pernah meminta-minta. Nah ini infak itu untuk mereka, gitu kata Allah. Jadi ayat memang beda. Karena kalau kita hanya kerabat saja ya nggak benar juga. Kenapa? Karena ada hal-hal lain. Makanya sekarang prioritasnya seperti apa? Kita lihat kebutuhannya. Kalau ada orang-orang kayak gini berarti pakai ayat ini. Jadi sangat situasional Mas ya. Ya. Kalau yang ayat 273 ini kira-kira disedekahkan kepada siapa? Fakir, Gus. Loh, fakir yang bukan hanya fakir loh ya, fakir yang gimana itu tadi? Yang tidak meminta, Gus. Yang berjihad di jalan Allah. Yang sampean kira kaya, padahal nggak punya. Jelas nggih? Namun nggih? Sampun Gus, matur suwun. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tetap semangat meskipun puasa nggak boleh lemas. Puasa tidak menghalangi produktivitas. Tetap harus produktif. Orang beriman itu puasa itu justru bikin produktif. Jangan turut-turu. Wah ini tidur kan ibadah Gus. Ada tuh. Ibadah selain tidur banyak Mas. Kok diambil yang ibadah dok. Ya semangat. Habis ini kita sholat duha. Lalu berangkat kerja. Mencari maisha, mencari karunia Allah untuk mudik ke akhirat, bukan hanya mudik ke kampung ala desa, mudik ke akhirat itu loh. Mudik kampung itu gampang itu. Ya, semangat. Semoga Allah merahmati kita dan kita dalam siratal mustaqim ila akhir. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Allahumma habil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wa ta'ala. Allahumma hdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallaita wa barik lana fi ma ataita. Qina syarra ma qadaita. Tabarak Rabbana wa ta'ala lakal hamdu lana qadaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Allahumma taqabbal bala wal waba wa al muslimin wa sallallahu alaihi wa sallam. Amin. Rabbana man faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu rabbi a'udzu bika min Allah ta'ala nabba wa rahmatika Allahumma anzil 'alaina rahmatan wa tatarfatu amtar wa tadhu rahmatak. Wa afriqna sabra sabili ma rasul kum kafir wa mufaddil samawati wal alim bil ghaib. A'udzu billahi min syaitanir rajim wa badaraka syaqa wa sil ghada syamata ma'da Allah khalaqal mauta. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil Amin. Mana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma bil Qur'an. Imamahu